Terjadi pertengkaran hebat di aula urusan militer pagi ini. Ye Xuan mengobrol santai. Ya, Qin Tai'an mendesah. Dia jarang menghela nafas, terutama di hadapan para Jenderal Long Yuan, tetapi di sini dia tidak perlu terlalu khawatir dan bisa menunjukkan emosinya. Kami telah berdiskusi tentang cara menahan kavaleri binatang tulang hantu sepanjang pagi. Kavaleri pasukan setan langit terlalu sulit untuk dihadapi. Itulah sebabnya pasukan Long Yuan tidak meninggalkan kota untuk pertarungan yang bagus. Jika mereka menanganinya dengan tidak tepat, mereka mungkin akan dirusak parah oleh kavaleri binatang tulang hantu. Qin Tai'an menggigit hidangan itu, lalu menunjuk sepiring lumpia dengan sumpitnya dan berkata, hidangan ini cukup enak. Ye Xuan mendengarnya berbicara tentang kavaleri, jadi dia melanjutkan topiknya dan berkata, mengapa tidak melatih kavaleri yang dapat melawan kavaleri binatang tulang hantu secara langsung? Apa yang kau katakan cukup mudah. Pertama-tama, kuda perang tentara Long Yuan bukanlah tandingan bagi binatang tulang hantu. Para penunggang binatang tulang hantu juga telah melatih keterampilan khusus. Kekuatan serangan kelompok mereka sangat mengerikan. Di antara semua suku roh dan negara kuno di benua Kyushu, tidak ada kavaleri yang dapat menandingi mereka. Qin Tai'an menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau membiarkanku membentuk pasukan berkuda untuk menciptakan kembali kavaleri Dewa Angin di zaman kuno? Ye Xuan tiba-tiba berkata. Qin Tai'an mengerutkan kening dan menoleh, bertanya-tanya, apakah kamu bercanda, atau kamu benar-benar yakin? Mungkin sulit bagimu untuk mempercayainya, tetapi aku tetap harus mengatakan bahwa aku sangat yakin. Ye Xuan tampak serius dan sama sekali tidak bercanda. Qin Tai'an benar-benar tidak mempercayainya. Jika umat manusia memiliki cara untuk menciptakan kembali kavaleri besi Dewa Angin dari zaman kuno, seseorang pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana mereka bisa hanya menonton binatang tulang hantu itu berkuda di sana dengan begitu liar? Meskipun dia tidak begitu mempercayainya, setelah melihat bagaimana Ye Xuan membangun kota Liuyun hanya dengan jentikan tangannya, Qin Tai'an merasa bahwa mungkin ada sedikit kemungkinan. Anggap saja seperti menunggu keajaiban. Sekalipun tidak berhasil, tidak akan ada kerugian. Apa yang akan kamu lakukan? Setelah memikirkannya, Qin Tai'an memasang ekspresi serius dan bertanya dengan formal. Berikan aku kekuatan untuk memilih orang-orang dari pasukan Long Yuan, tetapi siapapun yang aku pilih akan ditugaskan kepadaku. Jumlahnya tidak akan terlalu besar, 1.000 pada tahap awal, dan kemudian perlahan-lahan bertambah menjadi 3.000. Jawab Ye Xuan. 3.000 orang bukanlah jumlah yang banyak bagi tentara Long Yuan. Namun, ada masalah, yaitu masalah identitas. Meskipun Ye Xuan berada di tentara Long Yuan, dia sebenarnya bukan jenderal tentara Long Yuan. Dia hanya tinggal di tentara dengan cara yang lebih alternatif. Bagaimana Anda bisa memimpin pasukan jika Anda bukan jenderal tentara Long Yuan? Ye Xuan awalnya mengira bahwa lelaki tua itu akan mengatur posisi jenderal militer untuknya di tentara Long Yuan. Ini sebenarnya tidak sulit dan dapat dilakukan hanya dengan beberapa patah kata. Namun, jenderal kontemporer ini tampaknya memiliki pertimbangan lain dan tidak melakukannya. Hari berikutnya, Qin Tai'an pertama-tama mengirim orang untuk menyaring orang-orang elit tentara Long Yuan, memilih yang cocok, mengumpulkan mereka di tempat pelatihan, dan kemudian membiarkan Ye Xuan memilih orang-orangnya. Apa yang Ye Xuan ingin pilih tentu saja prajurit yang memiliki jiwa bela diri energi sejati. Namun, jiwa bela diri seorang prajurit sangatlah kompleks. Bahkan jika dua jiwa bela diri memiliki energi sejati yang sama, banyak perubahan tak terduga akan terjadi. Yang dibutuhkan Ye Xuan adalah jiwa bela diri energi sejati yang paling murni. Hanya energi sejati yang paling cocok yang dapat dikumpulkan menjadi aliran deras, jadi dia harus memeriksanya sendiri. Di tempat latihan, Ye Xuan membuka mata delusi dan berjalan melewati barisan prajurit elit Long Yuan. Prajurit elit ini mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi mereka sangat disiplin. Di bawah mata Po Huan, semangat bela diri para prajurit elit ini terlihat jelas. Setiap kali dia melihat nama yang cocok, dia akan mengangkat jarinya dan kapten di belakangnya akan menandai nama tersebut pada daftar dengan pena. Setelah memeriksa semuanya, 300 orang akhirnya terpilih. Jumlahnya lebih sedikit dari yang diharapkan. Rencana awalnya adalah setidaknya 1.000 orang. Namun, tidak mengherankan jika Anda memikirkannya dengan saksama. Ada 100.000 pembela di kota Wangbei, dan mustahil untuk membawa semuanya ke sini untuk diseleksi. Meskipun roh bela diri energi sejati tidak langka, roh bela diri para prajurit bervariasi dan tidak mungkin 1 dari 100 orang memiliki energi sejati. Meskipun 300 orang bukanlah jumlah yang besar, mereka masih bisa sangat kuat saat menyerang dalam pertempuran skala kecil. Anda dapat memulai dengan latihan dan kemudian perlahan-lahan menambah jumlahnya. Ye Xuan awalnya berpikir bahwa Qin Tai'an harus memecahkan masalah bagaimana memimpin pasukan karena dia bukan jenderal Long Yuan. Hasilnya,
Ketika saya secara resmi bertemu dengan 300 prajurit keesokan harinya, saya tahu jawabannya. Ke-300 orang itu diusir dari tentara Long Yuan dengan dalih tertentu. Oleh karena itu, begitu Ye Xuan muncul, dia ditatap oleh 300 mata ganas. Semua orang yang disebut Ye Xuan kemarin dipecat. Orang-orang ini tahu siapa pelakunya tanpa ragu-ragu. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Ye Xuan menggaruk kepalanya, meninggalkan 300 tatapan membasmi ini, dan berlari untuk menemukan Qin Taiya. Anda adalah penguasa kota-kota Liu Yun, bukan jenderal tentara Long Yuan. Tidak mungkin tentara Long Yuan merekrut seorang penguasa kota sebagai jenderal, jadi jika Anda menginginkan orang, Anda hanya dapat mengeluarkan mereka dari tentara Long Yuan. Qin Taiya relatif bebas hari ini, berbaring di kursi malas di ruang belajar, dan berkata dengan acuh tak acuh. 300 orang itu mungkin ingin mengunyah dan menelanku sekarang. Bagaimana aku bisa berlatih? Ye Xuan memutar matanya. Itu masalahmu. Tapi kamu bisa tenang saja, atasan mereka telah memberitahu mereka bahwa selama mereka mematuhi perintahmu, mereka dapat kembali ke pasukan Long Yuan jika mereka tidak puas setelah setengah tahun. Jadi, memang benar bahwa para prajurit itu marah, tetapi itu tidak seburuk yang kamu kira. Itu tergantung pada apakah kamu dapat menjinakkan mereka. Qin Taiya tampak seperti dia siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ye Xuan keluar dari ruang belajar di rumah jenderal dan kembali ke tempat latihan, menghadapi 300 tatapan pembasmi itu lagi. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan untuk beberapa saat, Ye Xuan berkata, "Baiklah, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Apa yang dijanjikan kaptenmu masih berlaku. Setelah setengah tahun, jika kamu ingin kembali ke pasukan Long Yuan, kamu bisa pergi kapan saja. Namun selama setengah tahun ini, patuhi semua kata-kataku, jika tidak. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Bagaimana lagi kau bisa membasmi kami?" Seorang prajurit di alam bela diri spiritual sangat tidak yakin. Dengan kemampuannya, dia bisa saja menjadi kapten di pasukan Long Yuan. Namun sekarang dia tiba-tiba diberhentikan dan harus mengikuti tuan generasi kedua dari rumah Jenderal Ilahi, yang membuatnya sangat tidak senang. Ye Xuan menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu sangat tidak yakin." Prajurit alam bela diri spiritual itu segera berdiri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Aku benar-benar tidak menerimanya. Aku bergabung dengan pasukan Long Yuan untuk membasmi musuh dan mendapatkan pahala. Bukan untuk bermain-main dengan tuan generasi kedua dari rumah Jenderal Ilahi." Ye Xuan tidak marah. Dia menatap orang-orang ini dan berkata dengan keras, "Ayo kita lakukan ini. Kita semua adalah seniman bela diri, dan kita berbicara dengan kekuatan. Mereka yang tidak yakin, berdiri dan mari kita bertanding. Jika kalian menang, aku akan membiarkan kalian pergi tanpa mengatakan apapun." Para prajurit itu saling berpandangan, dan tiba-tiba lebih dari selusin dari mereka melangkah maju. Ketika orang di belakang melihat seseorang berdiri, mereka pun ikut berdiri. Setelah beberapa saat, ada lebih dari 100 orang berdiri di depan. Ye Xuan menoleh ke belakang dan melihat tidak ada orang lagi, jadi dia bertanya dengan keras, "Apakah masih ada lagi?" "Aku menepati janjiku. Jika kau bisa mengalahkanku nanti, aku akan secara pribadi memberitahu Qin Taiya untuk membiarkanmu kembali ke pasukan Long Yuan." Setelah mendengar ini, beberapa orang yang ragu-ragu di belakang juga ikut berdiri. Pada akhirnya, lebih dari 150 orang berdiri untuk menyatakan ketidakpuasan mereka, yang jumlahnya lebih dari setengahnya. Kultivator alam spiritual khawatir malam akan terlalu panjang dan dia melangkah maju terlebih dahulu dan berkata, "Bisakah kita mulai sekarang? Aku akan pergi dulu." Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata, "Tidak perlu memutuskan siapa yang akan maju lebih dulu, kalian semua bisa maju menyerangku bersama-sama. Kalian tidak harus mengalahkanku, asalkan kalian bisa mengalahkanku, kalian menang. Tidak perlu memutuskan siapa yang datang lebih dulu, kalian semua datang bersama-sama." Ketika kata-kata ini diucapkan, lebih dari 150 orang yang berdiri semuanya tercengang. "Kau ingin melawan begitu banyak dari kami?" tanya alam bela diri spiritual sambil mengerutkan kening. Mo Wu, yang berdiri di belakang, sudah kehilangan kesabarannya dan mengumpat, "Beraninya kalian meragukan kemampuan Tuan Muda. Kalau Tuan Muda tidak menghentikanku, aku pasti sudah menamparkan kalian semua ke dinding." Melihat tubuh berotot Mo Wu, pria di alam bela diri spiritual tidak berani menanggapi, tetapi dia masih tidak mau menerima kekalahan di dalam hatinya. "Jika kalian ingin pergi, lakukan saja. Jangan ragu. Kalian semua bisa berkumpul." Ye Xuan mengaitkan jarinya ke arah orang-orang ini. "Baiklah, aku pergi dulu." Pria di alam bela diri spiritual itu segera berteriak dan menyerang dengan keterampilan tinjunya. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga, meraih kekuatan energi berbentuk naga, menggenggam tinjunya, dan menghantamkannya ke belakang. Lelaki di alam bela diri spiritual itu terjatuh ke tanah dengan keras.
Ye Xuan berbalik dan menatap orang-orang lainnya, lalu berkata, teruskan saja, apakah kalian semua tidak ingin pergi? Cepatlah, atau kalian tidak akan punya kesempatan jika tidak bertindak sekarang. Titik titik titik. Titik titik titik. Lebih dari 150 orang itu saling berpandangan dan langsung berlari ke depan sambil berteriak. Ye Xuan menyerbu ke arah mereka, meninju dan menendang mereka, dan menjatuhkan mereka semua dalam beberapa gerakan. Tidak seorang pun dari lebih dari 150 orang yang dapat menyentuh sudut pakaian Ye Xuan, dan mereka semua jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Ye Xuan berdiri di depan orang-orang ini dan bertanya sambil tersenyum siapa lagi yang tidak puas. Cepat katakan, atau kalian tidak akan punya kesempatan. Mereka yang tidak mau patuh jatuh ke tanah, dan orang-orang lainnya tidak berani mencari masalah. Setelah menaklukkan 300 prajurit ini, Ye Xuan memanggil pelatih dari tentara Long Yuan dan mulai berlatih sesuai dengan metode pelatihan kavaleri besi Dewa Angin yang diceritakan oleh Kaisar Kunpeng. Namun, metode pelatihan yang diceritakan oleh Kaisar Kunpeng sangat sederhana. Itu hanya metode paling dasar untuk melatih energi sejati dan sama sekali bukan metode kavaleri besi Dewa Angin yang lengkap. Hei, metode kultivasimu sangat sederhana. Di mana teknik kavaleri besi Dewa Angin yang lengkap? Cepat keluarkan. Ye Xuan kembali ke halaman tempat tinggalnya dan bertanya kepada Kaisar Binatang Kunpeng. Kavaleri besi Dewa Angin memang memerlukan metode pelatihan khusus, yang disebut Sutra Dewa Angin. Namun, Kaisar Binatang ini tidak mempraktikkan hal itu. Aku hanya melihat kavaleri besi Dewa Angin berlatih. Bagaimana aku bisa mengetahui isi lengkap Sutra Dewa Angin? Kaisar Binatang Kunpeng menjawab. Kau tidak tahu. Ye Xuan memutar matanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa mengada-ada. Aku tidak tahu isi lengkap seni Dewa Angin, tapi aku tahu di mana menemukannya. Kaisar Kunpeng berkata dengan percaya diri. Di mana? Kota Dewa Angin. Di sanalah ras manusia melatih kavaleri Dewa Angin di zaman kuno. Pasti ada rahasia Dewa Angin di sana. Jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Kota Dewa Angin. Ye Xuan mengerutkan kening dan mengingat dengan hati-hati. Tidak ada tempat bernama Kota Dewa Angin di benua Jiushu. Rumah Jenderal, ruang belajar. Memang tidak ada kota Fengshen di benua Jiushu. Yang tersisa hanyalah Rerun Dewa Fengshen. Qin Tai'a mendengar ini dan berpikir keras. Ia berkata dengan penuh emosi, Kota Dewa Angin berada di Provinsi Long Yuan. Pada zaman dahulu, Kaisar Dewa Qing Qiao dan Raja Ibel Abadi bertempur di Gunung Dewa Void, yang akhirnya hancur berkeping-keping. Gunung Dewa Void hancur, dan ribuan gunung jatuh ke 9 provinsi, mengubah seluruh provinsi Long Yuan menjadi Rerun Dewa. Kota Dewa Angin juga menjadi Rerun Dewa Dewa Angin. 300 tahun yang lalu, aku bertarung dengan Raja Ibel Fatian di sana. Di mana Feng Shengsu? Aku ingin mencari sesuatu. Ye Xuan bertanya lagi. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata, jika apa yang kamu inginkan ada di Feng Shengsu, aku khawatir kamu tidak bisa mendapatkannya. Mengapa? Dahulu kala, sepotong gunung Void Divine jatuh di Kota Dewa Angin, menyebabkan retakan kehampaan di mana-mana di tempat itu. Kemudian, aku bertarung dengan Raja Ibel Fatian di sana dan menghancurkan ruang di sana. Sekarang tempat itu tidak mungkin didekati. Begitu kau mendekat, ruang itu akan runtuh, dan materi apapun akan berubah menjadi abu dan tersapu ke dalam kehampaan, jadi. Ye Xuan mengerutkan kening. Jika itu benar, maka dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia Dewa Angin, dan dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan kavaleri Dewa Angin. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memasuki Feng Shengsu? Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Rerun Dewa Fengshen adalah peninggalan kuno dengan banyak harta karun yang tersimpan di dalamnya. Jika ada cara untuk mendekatinya, seseorang pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir. Qin Tai'a bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kau butuhkan dari Feng Shengsu? Apakah kau mencoba mencari rahasia kavaleri besi Fengshen? Zaman dahulu kala sudah sangat lama berlalu sehingga tak seorang pun mengetahui rahasia Dewa Angin lagi. Namun, Ye Xuan baru saja mengatakan 2 hari yang lalu bahwa dia ingin membentuk kavaleri besi yang kuat untuk melawan kavaleri binatang tulang hantu, jadi Qin Tai'a langsung menebak bahwa ini ada hubungannya dengan kavaleri besi Dewa Angin. Ya, mungkin ada keterampilan yang dibutuhkan oleh kavaleri besi Fengshen di Rerun Dewa Fengshen. Aku harus masuk dan mencarinya. Ye Xuan tidak menyembunyikannya. Qin Tai'a menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pernah ke sana 300 tahun yang lalu. Saat itu, ada celah-celah hampa di mana-mana. Jika kau tersedot ke dalam celah-celah hampa, kau akan hancur berkeping-keping. Sekarang, ruang di sana hancur dan kau tidak bisa mendekat sama sekali. Kau tidak bisa masuk, jadi menyerahlah. Mata Ye Xuan tiba-tiba berbinar, dan senyum muncul di bibirnya saat dia berkata, bagi orang lain, mungkin mustahil untuk mendekati Feng Shengsu, tetapi aku berbeda.
Qin Tai'a mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Ruang di sana telah hancur. Jika kamu melangkah ke area Feng Shengsu, kamu akan berada dalam bahaya hancur berkeping-keping. Jangan impulsif. Bahkan jika kamu tidak dapat mereproduksi kavaleri besi Feng Shen, tentara Long Yuan memiliki cara lain untuk menahan kavaleri binatang tulang hantu. Kamu tidak perlu mengambil risiko. Ini bukan petualangan. Celah kehampaan adalah keberadaan yang paling berbahaya bagi orang biasa, tetapi bagi Gai dan Tong, itu sama sekali bukan apa-apa. Kata Ye Xuan sambil tersenyum. Qin Tai'a masih memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi memikirkan darah dari dua bintang ibel, memang mungkin untuk memasuki rerun Dewa Feng Shen. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Tentu saja aku harus pergi. Justru karena Void Rift, tak seorang pun bisa memasuki Wind God Ruins. Itu artinya barang-barang di dalamnya terpelihara dengan baik. Dengan kata lain, Void Rift sebenarnya adalah hal yang baik bagiku. Ketika Ye Xuan mengira rerun Dewa Feng Shen adalah harta karun yang belum pernah digali, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sepertinya kami tidak bisa menghentikanmu. Kau boleh pergi. Tapi ingat, melindungi dirimu sendiri adalah prioritas utama. Tidak masalah apakah kau punya hal lain atau tidak. Qin Tai'a memperingatkan. Baiklah, aku akan kembali dan bersiap. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia meninggalkan ruang belajar dan kembali ke halaman tempat tinggalnya. Dia memanggil Gai dan Tong dan berkata, besok aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Mungkin berbahaya, tetapi kalian sangat dibutuhkan. Oke, Tong mengangguk setuju tanpa menunggu dia selesai bicara. Hari berikutnya, sebuah kereta melaju keluar dari kota Wangbei, dan Ye Xuan membawa kedua gadis kecil itu keluar kota dan menuju Feng Shengsu. Qin Tai'a berdiri di atas tembok kota, memperhatikan kereta itu pergi, merasa gelisah, dan mendesah. Saya benar-benar tua, melihat anak itu bepergian, saya selalu khawatir. Jenderal itu tidak tua, dia hanya terlalu peduli pada tuan muda. Ye Xiao, bawa beberapa orang bersamamu dan ikuti dia. Jangan khawatir tentang barang-barang pribadimu, pastikan saja dia kembali dengan selamat. Qin Tai'a menghela napas dan memberi perintah. Dari kegelapan muncullah jawaban pemimpin Night All Dark Guardia. Lalu dia menghilang tanpa suara. Rerun Dewa Angin, peninggalan kuno yang tidak dirahasiakan, namun tidak seorang pun dapat mendekatinya. Pada zaman kuno, pertempuran antara Kaisar Dewa King Qiao dan Raja Ibel Abadi menghancurkan Gunung Dewa Kekosongan, dan Prefektur Long Yuan hancur menjadi rerun dewa. Sepotong gunung yang runtuh menghantam kota Feng Shen, membentuk rerun Dewa Feng Shen saat ini. Ketika tubuh Gunung Void Divine jatuh, ruang hancur dan menyebabkan rerun Dewa Angin dipenuhi retakan kekosongan. Bahkan jika seorang master bela diri mendekat, dia akan hancur menjadi debu oleh retakan kekosongan ini. 300 tahun yang lalu, Qin Tai'a dan Raja Ibel Fatian kembali bertempur sengit di rerun Dewa Feng Shen, yang membuat rerun Dewa Feng Shen berubah menjadi tempat yang sunyi. Semua makhluk hidup yang mendekat akan dimusnahkan. Ketika Ye Xuan tiba di Feng Shengsu, hari sudah hampir sore. Rerun Dewa Feng Shen dulunya adalah kota yang megah. Dari kejauhan, orang dapat melihat kota batu yang hancur dan megah. Di sisi timur kota batu, ada gunung besar setinggi 1000 kaki yang miring diagonal ke tanah, mengubah separuh kota menjadi rerun dewa. Ye Xuan meminta Gai dan Tong untuk mengikutinya, lalu dia membuka indera spiritualnya dan perlahan mendekati Feng Shengsu. Celah kehampaan memancarkan fluktuasi kuat sepanjang waktu, jadi tidak sulit untuk mendeteksinya dengan akal sehat. Akan tetapi, di tempat seperti Feng Shengsu yang ruangnya tidak stabil, tidak hanya terdapat banyak celah kekosongan, tetapi celah kekosongan tersebut juga dapat bergerak kapan saja, atau bahkan berpindah ke lokasi lain, sehingga sulit untuk dijaga. Ye Xuan melangkah perlahan ke rerun Dewa Feng Shen. Ketika dia masih 100 kaki dari tembok kota, dia melihat sebuah pedang tua tertancap diagonal di tanah. Dilihat dari kualitasnya, itu bukanlah sebuah harta karun, tetapi setelah puluhan juta tahun, mungkin kita dapat melihat sesuatu darinya. Ye Xuan berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang kuno itu. Saat jari-jari menyentuh gagang pedang, badan pedang tiba-tiba hancur, ruang runtuh, dan celah hampa terbentuk seketika. Tatapan mata Ye Xuan tertuju, lalu dia cepat-cepat menarik tangannya, mengerutkan kening dan bertanya apakah ruang di sini sudah rusak sejauh ini. Jika seluruh rerun Dewa Feng Shen seperti ini, pada dasarnya akan ada celah hampa di setiap langkah. Tidak heran tidak ada yang bisa mendekat. Ruang ini hancur terlalu parah. Jika tidak ada cara untuk mengatasi celah kekosongan ini, Anda tidak akan pernah bisa mendekati rerun Dewa Feng Shen. Ye Xuan memanggil Tong, lalu berjongkok dan memeluknya, menunjuk ke celah kehampaan baru di depannya, dan berkata gunakan kekuatan kehampaan untuk mencoba dan melihat apakah kamu dapat memperbaiki celah kehampaan ini. Tong mengangguk, menunjuk ke celah kehampaan, dan melepaskan aliran kekuatan kehampaan.
Setelah celah kehampaan menyerap kekuatan kehampaan, ia segera berubah dan tiba-tiba meluas 3 kali lipat. Tatapan mata Ye Xuan terfokus, dia pun cepat-cepat memeluk Tong, lalu terjatuh ke belakang, terduduk di tanah, menjauhi celah kehampaan. Gou tidak mundur. Ia segera mengangkat tangannya untuk memadatkan kekuatan kehampaan dan mengusapkannya ke arah celah kehampaan. Retakan kehampaan itu pun dihaluskan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mencobanya, dan menemukan bahwa ruang di sana memang stabil. Kakak hebat sekali. Tong langsung bertepuk tangan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Gao sambil berkata, bagus sekali. Tong berjalan ke celah kedua dan ingin mengulurkan tangan, tetapi dia tidak berani. Dia berbalik dan menatap Gai kakak. Gou segera berjalan mendekat, meraih tangan saudara perempuannya, memadatkan kekuatan kehampaan, dan mengusapnya ke arah celah kehampaan. Retakan rongga ini sudah ada sejak lama, sehingga butuh waktu untuk membersihkannya. Setelah memastikan bahwa Gai dan Tong benar-benar mampu menghadapi celah kehampaan, Ye Xuan membawa mereka ke Rerun Dewa Fengshen dan menuju lebih dalam. Ketika mereka bertiga memasuki Rerun Dewa Fengshen, kilatan petir menyambar langit. Gunturnya tidak keras dan tidak ada yang menyadarinya. Setelah memasuki Feng Shengsu, Ye Xuan melepaskan Hei Dou. Begitu Hei Dou muncul, dia berteriak, mengapa kau membawaku ke tempat ini? Tempat ini penuh dengan retakan hampa. Aku akan mati. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat cari ramuan kuno di sini. Tidak ada yang bisa masuk, jadi pasti ada banyak barang bagus yang tersimpan di sini. Ye Xuan memegang kacang hitam itu untuk menenangkannya. Hei Dou akhirnya tenang, mengendus, lalu menggigil, ada begitu banyak aroma ramuan berharga di sini, jika aku bisa mengambil semuanya, aku akan menjadi kaya. Ada banyak retakan di kehampaan di Rerun Dewa Fengshen, tetapi masih ada tempat di setiap sudut tempat pengobatan spiritual dapat tumbuh. Setelah puluhan juta tahun, tidak mengherankan bahwa beberapa pengobatan spiritual tumbuh di sana, dan bahkan mungkin ada pengobatan spiritual langka yang mengandung kekuatan kehampaan. Selain itu, mungkin ada obat-obatan ajaib yang tersisa dari zaman kuno. Jika celah kekosongan di sini dapat dibersihkan, Rerun Dewa Fengshen akan menjadi tempat yang sangat berharga. Namun, Rerun Dewa Fengshen begitu besar sehingga hampir mustahil untuk membersihkan semua celah kekosongan. Meskipun Gai dan Tong dapat mengisi celah kekosongan, dibutuhkan banyak energi, jadi mustahil untuk mengosongkan Feng Shengsu dari semua ramuan dan harta karun. Di mana ramuan itu? Tanya Ye Xuan. Hei Dou menunjuk sana-sini sambil berteriak, di sana ada pohon anggur Kaisar Ibel, di sana ada batu roh salju, di sana ada kristal naga. Ini terlalu dibesar-besarkan, apakah aku sudah masuk ke dalam rumah harta karun para dewa dan Ibel? Jangan ambil pusing dengan hal-hal yang tidak berguna, ambil saja yang paling berharga. Yang paling berharga ada di arah itu. Karena Anda tidak bisa membawa semuanya, tentu saja Anda harus membawa yang paling berharga. Hei Dou mengendus lagi, menunjuk ke kiri, dan mencicit, ada ginseng darah berusia 1000 tahun di sana, yang pada dasarnya merupakan ramuan paling berharga di sini. Pada dasarnya, Ye Xuan mengerutkan kening. Hei Dou terus menusuk hidungnya, mengendus ke kanan, dan mencicit, karena ada bau yang sangat ajaib di sana, sangat ajaib, tapi aku belum pernah menciumnya, dan aku tidak tahu apa itu, jadi aku tidak tahu yang mana yang lebih berharga dibandingkan dengan ginseng darah berusia 10.000 tahun. Ye Xuan melihat ke kanan dan dapat melihat istana yang hancur di kejauhan. Sebagian besar telah runtuh, tetapi orang masih dapat melihat betapa megahnya istana itu dulu. Katakan padaku, apa istimewanya rasa ajaib ini? Ye Xuan bertanya lagi. Hei Dou memikirkannya dengan serius dan menjawab sambil mencicit, rasanya seperti obat ajaib, tetapi juga sedikit berbeda. Selain itu, rasanya tidak sesegar ramuan untuk bayi yang baru lahir. Itu seharusnya obat ajaib yang telah disimpan dalam waktu lama. Obat ajaib kuno. Ye Xuan mengangkat alisnya dan langsung menjadi bersemangat. Hei Dou menggelengkan kepalanya dan menjawab, belum tentu. Bisa jadi itu adalah ramuan yang matang dan efektif yang belum ditemukan oleh siapapun. Pergi saja dan lihatlah, maka kamu akan tahu. Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah kecil Tong, menunjuk ke kanan, dan berkata, ayo pergi ke sana. Tong mengangguk, lalu segera berlari ke depan, memadatkan kekuatan kehampaan, dan menyapukannya ke arah celah kehampaan di sebelah kanan. Ketiga orang dan tikus itu perlahan mendekati istana yang hancur. Semakin dekat dia ke kuil, semakin bersemangat Hei Dou. Dia tidak sabar untuk mencicit, obat ajaib. Ini benar-benar obat ajaib. Aku belum pernah menemukan bau ajaib seperti itu dalam hidupku. Bau itu membuat tikus begitu bersemangat. Melihat orang ini begitu bersemangat, Ye Xuan juga merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Bahkan jika dia gagal menemukan rahasia Dewa Angin pada akhirnya, akan sepadan dengan perjalanannya jika dia bisa membawa pulang obat ajaib itu. Ketiga lelaki dan seekor tikus itu tiba di Rerun Dewa Istana,
masuk melalui lubang yang dibuat di gunung, dan turun ke istana berbentuk kubah yang luas. Meskipun aula ini telah menjadi rerun dewa, orang masih dapat melihat kemegahannya di masa lampau. Aula itu sangat luas, radiusnya 100 kaki, dan sepertinya ada formasi yang menjaga aula itu, dan tidak ada celah kosong di dalamnya. Mencicit. Begitu Heido masuk, dia dengan bersemangat menunjuk ke arah panggung batu di tengah aula dan berteriak. Di atas panggung batu, ada teratai giok, yang memancarkan cahaya redup, yang cukup ajaib. Saat Yesuan melihat bunga teratai, matanya berbinar. Heido berteriak dan ingin melompat, tetapi Yesuan dengan cepat menahannya, karena ada ratusan tulang putih di sekitar platform batu. Tulang-tulang ini duduk, menjaga panggung batu di tengah, seolah-olah sedang melakukan suatu ritual. Ada kerangka lain di sebelah panggung batu. Kerangka ini tergeletak di tanah dengan posisi yang berbeda dari kerangka lainnya. Yesuan berbalik untuk menghalangi pandangan Gai dan Tong dan berkata, jika kamu takut, jangan melihatnya. Bermainlah di pintu sebentar. Ekspresinya selalu begitu tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Tong mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang harus ditakutkannya. Inilah yang dilakukan monster di pegunungan saat mereka memakan manusia, menggerogoti semua daging dan hanya menyisakan tulang. Namun, Tong tetap patuh. Dia memegang tangan Gai dan menunggu di pintu. Yesuan berjalan mendekati panggung batu, melewati kerangka yang duduk, dan mengamatinya dengan saksama. Postur kerangka ini persis sama, dengan tangan terlipat di depan dada, seolah-olah mereka tengah membentuk segel dan merapal mantra. Yesuan berjalan ke panggung batu dan menatap teratai peri giok di atasnya. Teratai peri giok ini sebesar baskom kayu. Teratai ini bening dan memancarkan cahaya redup. Di sebelah teratai peri giok, ada botol glasir berwarna indah. Botol bening itu sepertinya berisi setengah botol. Heido melompat ke atas panggung batu, mendengus, dan menjerit kegirangan sayang, ini pasti harta karun, aku belum pernah melihat obat ajaib seperti itu seumur hidupku. Yesuan mengulurkan tangannya dan ingin memeriksa teratai peri. Pada saat itu, sebuah bola cahaya muncul dari botol kaca di sebelahnya, lalu cahaya itu berkumpul dan mengembun menjadi bayangan jiwa. Bayangan roh itu sangat heroik. Setelah muncul, ia menatap Yesuan sebentar dan berkata, kekasihku yang ditakdirkan, akhirnya aku menunggumu. Yesuan mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Aku adalah Taifutu, dewa perang dari kuil perang. Aku telah menekan ibel-ibel jahat di sini selama 3000 tahun. Kemunculanmu akhirnya dapat membantuku menghancurkan jiwa ibel jahat dan membiarkanku melampaui batas. Jawab hantu jiwa itu. Dewa perang di kuil perang. Yesuan tahu tentang kuil dewa perang, karena kuil itu dulunya adalah salah satu dari 10 tempat suci. Kuil itu didirikan oleh dewa perang kuno Tusu di akhir zamannya. Kemudian, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, dan kuil dewa perang diam-diam menghilang dan tidak ada lagi. Apakah ada setan jahat di sini? Yesuan segera menjadi waspada. Apakah kau melihat 108 tulang putih di sekitar sini? Ini adalah altar. 108 pendeta telah mengorbankan hidup mereka untuk membangkitkan ibel jahat. Jika seseorang tidak menekannya, ibel jahat akan lahir dan langit serta bumi akan terguncang. Bayangan roh itu berkata dengan suara bersemangat. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, teruslah menekannya di sini. Aku hanya akan mengambil teratai ini. Yesuan berkata sambil tersenyum. Bayangan roh itu tidak menyangka Yesuan akan bereaksi seperti ini. Ia tertegun sejenak, lalu berkata, anak muda, ibel jahat ada di dalam teratai ini. Begitu kau mengambilnya, ibel jahat itu akan lahir dan akibatnya akan mengerikan. Yesuan langsung menunjukkan ekspresi terkejut, menatap teratai giok di atas panggung batu, bertanya-tanya apakah ada ibel jahat di dalam teratai ini. Benar sekali, meskipun teratai ini terlihat sangat bening, ia menyembunyikan sesuatu yang sangat mengerikan. Aku telah menekannya di sini selama 3000 tahun, tetapi aku tidak dapat lagi menekannya. Terlebih lagi, ibel jahat di dalam teratai sangat membenci umat manusia. Kau harus membantuku membasmi ibel jahat di dalam teratai. Kata bayangan roh itu dengan serius. Apakah ini serius? Lalu apa yang harus aku lakukan? Yesuan bertanya dengan tergesa-gesa. Sangat mudah. Kamu hanya perlu membuka botol kaca dan menuangkan cairan di dalamnya ke dalam teratai. Aku akan melawan ibel jahat di dalam teratai dan membasminya. Bencana ini akan terpecahkan untuk selamanya. Jawab bayangan roh itu. Yesuan mengambil botol kaca itu, membuka tutupnya, dan melihat ke dalam, sambil mengerutkan kening dan berkata, ada darah di dalamnya. Benar sekali, itu darah dewa perang, darah jiwaku. Tuangkan ke dalam teratai untuk membantuku membasmi ibel jahat, kata hantu jiwa. Yesuan memegang botol kaca dan mulai berpikir. Bayangan roh itu mendesak, anak muda, apa yang kau tunggu?
Aku telah terkurung di sini selama 3.000 tahun, dan aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ye Xuan tersenyum, menutup botol kaca dan meletakkannya kembali di atas platform batu. Anak muda, mengapa kau belum bertindak juga? Tanya bayangan roh itu sambil menyembunyikan amarahnya. Ye Xuan mundur selangkah dan berkata, jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar tertipu olehmu. Namun, sayangnya, kamu bertemu denganku, kamu pantas mendapatkan nasib buruk. Kau, bayangan roh itu menunjukkan ekspresi heran, tetapi tetap bersikeras, aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak membantuku membasmi ibel jahat itu, nyawamu akan terancam sebentar lagi. Baiklah, berhentilah berakting. Kemampuan aktingmu tidak bagus. Ye Xuan menyeringai. Wajah hantu itu menjadi gelap dan dia bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ye Xuan menunjuk ke arah teratai peri giok di panggung batu dan berkata sambil tersenyum karena aku mengenali teratai ini. Tidak mungkin. Ini adalah benda suci kuno. Bagaimana mungkin seorang anak muda sepertimu mengenalinya? Wajah bayangan jiwa itu tampak serius. Teratai nirwana adalah benda suci kuno yang konon dapat membuat seseorang terlahir kembali hanya dengan setetes darah. Dan kau, agar aku menuangkan darah dalam botol kaca ke dalamnya, mengarang cerita yang penuh celah. Sayangnya, aku kebetulan mengenali teratai peri ini, jadi usahamu sia-sia. Ye Xuan berkata sambil merentangkan kedua tangannya. Bayangan roh itu menjadi tenang dan berkata dengan suara yang dalam karena kamu tahu ini adalah teratai abadi nirvana, dan kamu juga tahu apa yang aku inginkan, mari kita buat kesepakatan. Tuangkan darah rohku ke dalam teratai abadi untuk membantuku terlahir kembali, dan aku akan memberimu harta yang lebih berharga daripada teratai abadi nirvana. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu jujur sejak awal dan meminta bantuanku, aku mungkin benar-benar akan membantumu. Namun sayangnya, percakapan pertama kita diawali dengan tipu daya. Apakah menurutmu masih ada rasa percaya antara kamu dan aku? Demi seni bela diri, aku bersumpah. Selama kau membantuku untuk terlahir kembali, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Aku jamin itu akan lebih berharga dan lebih kuat daripada teratai nirwana. Bayangan roh itu segera memberikan jaminan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, ada satu hal yang bagus dari diriku, yaitu aku tidak serakah. Aku sudah sangat puas jika aku bisa mendapatkan teratai abadi nirvana. Anak muda, jangan menyesalinya. Yang bisa kuberikan padamu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kuil Dewa Perang di 10 tanah suci. Bayangan roh itu terus membujuk. Baiklah, kamu terus saja menekan roh-roh jahat di sini. Aku akan mengambil teratai abadi nirvana terlebih dahulu. Mengenai kesepakatan yang kamu sebutkan, itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Ketika aku memiliki kekuatan dewa bela diri, aku akan kembali untuk mengambil harta karun yang kamu sebutkan. Tidakkah menurutmu metode ini adil? Ye Xuan tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambil teratai abadi nirvana. Kau, bayangan roh itu begitu marah hingga mengeluarkan asap. Melihat Ye Xuan hendak pergi, bayangan roh itu langsung panik tunggu. Kamu bisa memberiku apapun yang kamu inginkan, lalu bicara. Tidak diketahui berapa lama orang yang mengaku sebagai dewa perang kuil perang ini tinggal di rerun dewa angin. Dia mungkin tahu di mana seni dewa angin disimpan. Aku sangat penasaran. Kau berbohong padaku saat aku datang. Apakah kau pernah mengatakan satu kata yang benar padaku sejak saat ini? Bayangan roh itu sudah tidak berdaya dalam hal momentum, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya berbohong secara alamiah 70% benar dan 30% salah. Sebagian besar dari apa yang aku katakan itu benar, kecuali bagian tentang kamu yang menuangkan darahmu ke dalam teratai abadi nirvana. Jadi, kamu benar-benar dewa perang kuil perang. Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, aku adalah Tifutu, dewa perang dari kuil perang. Bayangan roh itu membenarkan. Jadi, tidak ada yang namanya menekan roh jahat, kan? Bayangan roh itu mengangguk tak berdaya. Bagaimana dengan 108 kerangka ini? Ye Xuan bertanya lagi. Mereka adalah orang-orangku. Ketika mereka masih hidup, mereka membentuk segel dan menyebarkan formasi untuk melindungiku saat aku terlahir kembali. Bagaimanapun, terlahir kembali melalui setetes darah adalah hal yang sangat besar, jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Jawab bayangan roh itu. Lalu mengapa mereka mati? Ah! Bayangan roh itu mendesah dan berkata, aku terbasmi oleh kerangka di kakimu. Jika bukan karena pengkhianatan orang ini, aku seharusnya terlahir kembali 3.000 tahun yang lalu. Apakah kamu membasmi kerangka terakhir? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, itu menghabiskan sisa tenagaku. Kalau tidak, aku tidak akan begitu lemah sampai tidak punya tenaga untuk menggerakkan botol saripati darah itu. Bayangan roh itu mendesah tak berdaya. Ini jauh lebih masuk akal. Ye Xuan memilah-milah masalahnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah.
Anak muda, setelah mengatakan begitu banyak, maukah kau membantuku untuk terlahir kembali? Bantuan yang dapat diberikan oleh Dewa Perang dari kuil perang kepadamu berada di luar imajinasimu. Bayangan roh itu berkata dengan nada bernegosiasi. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu jujur. Sekarang, aku tidak bisa mempercayaimu. Namun, mungkin aku bisa kembali untuk membantumu ketika aku memiliki cukup kekuatan di masa depan. Sekarang, lupakan saja. Anak muda, apakah menurutmu semua orang bisa menjadi dewa bela diri? Mudah bagimu untuk mengatakan bahwa kamu akan menunggu sampai kamu memiliki cukup kekuatan untuk kembali. Bahkan jika aku membantumu berlatih dengan seluruh kekuatanku setelah aku terlahir kembali, kamu mungkin tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Apa bedanya dengan siapa kamu membuat janji seperti itu? Bayangan roh itu sangat marah, tetapi tidak berani mengutuk. Yesuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu tahu tentang Feng Shengsu? Tentu saja aku mengerti. Demi mencari teratai abadi nirvana ini, kuil Dewa Perang hampir mendatangi setiap sudut rerun dewa-dewa angin. Jawab bayangan jiwa itu. Jadi, kamu pasti telah mengumpulkan banyak harta karun dari Feng Shengsu. Mata Yesuan berbinar saat dia melihat lebih dari 100 kerangka putih. Wajah hantu roh itu tiba-tiba berubah, dan dia ingin menghentikannya tetapi tidak berdaya. Biar ku tebak, orang yang mengkhianatimu dan mampu berdiri di samping panggung batu itu pastilah bawahanmu yang paling cakap. Karena kau mati dengan hanya sebotol darah yang tersisa, harta karun itu pasti ada padanya. Saat Yesuan berbicara, dia terkekeh dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas penyimpanan Bai Gu di samping platform batu. Dia membuka tas penyimpanan dan memindainya dengan indera ilahinya, dan segera menemukan sejumlah besar harta karun, dari ramuan hingga berbagai harta alam, serta banyak harta karun dan rahasia seni bela diri. Baiklah, baiklah, ada cukup banyak harta karun. Jika ditotal, nilainya setidaknya 20 juta batu roh. Yesuan tersenyum lebar. Sebanyak 108 kerangka yang tersisa juga memiliki tas penyimpanan. Tentu saja saya tidak boleh melewatkannya, jadi saya mencarinya semuanya. Tetapi untuk saat ini saya tidak punya waktu untuk memeriksanya satu persatu. Yesuan mengumpulkan semua tas penyimpanan dan bersiap untuk pergi. Bayangan roh Tifutu menjadi cemas, dan mengubah nadanya menjadi memohon anak muda, mari kita bicarakan lagi. Bantu aku sekali, dan aku berjanji kau tidak akan pernah menyesalinya. Tidak ada gunanya bagimu untuk memegang teratai nirwana, tetapi jika kau menggunakannya padaku, kau akan menyelamatkan dewa bela diri, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Terkadang, semakin banyak janji yang kau buat, semakin tidak benar janji itu. Dilihat dari nada memohonmu, sebagai dewa bela diri yang kuat, saat kau benar-benar terlahir kembali, tidakkah kau akan membasmiku untuk melampiaskan amarahmu? Sebaiknya kau menunggu di sini. Aku tidak akan menghancurkan darah jiwamu, meninggalkanmu secercah harapan. Yesuan berkata sambil berjalan menuju pintu masuk. Bayangan roh itu menjadi semakin marah, dan meraung sambil menggertakkan gigi semut. Butuh waktu ribuan tahun bagiku untuk menemukan teratai abadi nirwana ini. Jika kau berani mengambilnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi saat aku terlahir kembali. Apakah kau sudah menunjukkan sifat aslimu? Aku baru saja mengujimu. Aku tidak menyangka kau begitu tidak sabaran dan menunjukkan sifat aslimu begitu cepat. Yesuan berbalik dan menatapnya, sambil terkekeh. Kau, mata bayangan roh itu melebar, dengan ekspresi yang sangat menakjubkan. Aku hanya bercanda, aku tidak sedang mengujimu. Namun fakta membuktikan bahwa keputusanku benar. Yesuan menyeringai. Bayangan roh itu terus-menerus diejek dan sudah sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagus sekali. Nak, kau punya nyali. Sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya dirimu. Lebih baik tidak memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Yesuan mencubit dagunya dan berpikir sejenak, lalu sangat setuju dengannya. Kamu benar, aku benar-benar tidak bisa memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Kurasa akan lebih aman bagiku untuk menumpahkan darahmu. Kau, bayangan jiwa itu hampir meledak karena marah. Dia tidak mau menerima ini dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil teratai nirwana. Benda ini hanya berguna jika digunakan padaku. Jika kamu mengambilnya, kamu hanya akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa efek yang dapat diberikan oleh teratai abadi nirvana di tanganku jauh lebih besar daripada di tanganmu. Anak otang pembawa sial, bayangan jiwa itu menggertakkan giginya dan mengutuk. Tepat pada saat ini, sebuah nyanyian Buddha terdengar dari kejauhan di luar aula yang hancur, diikuti oleh suara seorang wanita parubaya. Teratai abadi nirwana bukan milik kalian makhluk rendahan.
Letakkan teratai abadi nirwana untuk menyelamatkan kalian dari rasa sakit sebelum kematian. Begitu dia selesai berbicara, 4 setan surgawi dengan ekspresi serius menyerbu ke dalam aula, lalu berlutut dengan satu kaki untuk menyambut sang guru di belakang mereka. Aku melihat ibel wanita bangsawan yang tampaknya datang dari langit perlahan-lahan jatuh. Sepertinya ada kilatan petir di sekujur tubuhnya, seperti dewa. Di tangannya, dia memegang segel guntur, yaitu segel guntur kekacauan yang salah satu sudutnya hilang. Ketika Yesuan melihat ibel surgawi wanita ini, dia langsung menebak identitasnya Yin Lei Dianmu. Yin Lei Dianmu, Master Lei Motian di antara 10 tempat suci, juga merupakan ibu kandung Ming Lei Mozi. Di bawah kota Wang Bei, hantu jiwa Yin Lei Dianmu pernah muncul di segel langit guntur. Sekarang setelah dia melihat tubuh aslinya, dia memang sangat mirip. Yesuan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghalangi Gai dan Tong di belakangnya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Wanita kegelapan petir dan petir melirik Yesuan dan 2 orang lainnya, dengan campuran rasa jijik dan benci di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, kebetulan sekali, semua semut otang pembawa sial itu ada di sini. Perjalanan ini tidak hanya memungkinkan anakku untuk terlahir kembali melalui embrio teratai, tetapi juga untuk membalas dendam. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Yin Lei Dianmu menunjukkan senyum dingin, melambai ke arah Gai dan Tong, dan berkata, kemarilah, biarkan aku melihat apakah kalian memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan berani menghancurkan tubuh Lei Erku. Yesuan melindungi Gai dan Tong di belakangnya dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu bagaimana putramu meninggal? Ibu istana Yin Lei mendongak, menatap mata Yesuan, dan mendengus dingin, jangan khawatir, kalian juga melarikan diri. Kalian makhluk rendahan yang menghancurkan tubuh anakku, dan kalian semua pantas mati. Siapa yang bisa disalahkan atas mereka yang tewas di medan perang? Yesuan berkata dengan suara yang dalam. Wanita kegelapan petir dan petir menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, berkata dengan dingin dan sombong, tanah suci ibel petirku awalnya tidak ingin peduli dengan pertikaian di antara kalian makhluk rendahan. Putraku hanya menyelinap keluar dari tanah suci untuk bersenang-senang. Karena kalian tahu bahwa dia adalah anak ibel dari tanah suci, kalian harus memperlakukannya dengan baik, bahkan jika kalian hanya memberitahunya, tetapi kalian bersikeras mencari kematian. Yesuan mengangkat bibirnya dan mencibir, jangan berpura-pura. Ada bayangan jiwamu di segel langit yang menggelegar. Kau tahu semua yang telah dilakukan anak serigalamu. Berdasarkan temperamenmu, aku khawatir dia selalu mengawasinya. Alasan mengapa kau membiarkannya begitu saja adalah karena putramu memenangkan semua pertempuran dan berpikir bahwa membasmi beberapa manusia hanyalah masalah kecil. Sayang sekali dia akhirnya menendang tembok besi, dia pantas mendapatkannya. Kamu mencari kematian. Yin Lei Dianmu menunjuk Yesuan dan berteriak dengan marah. Ayo, bawakan aku teratai nirwana. Kedua pengawal ibel surgawi itu segera berdiri dan menekan ke arah Yesuan dengan ekspresi ganas di wajah mereka, mengedarkan energi sejati mereka dan bersiap untuk menyerang. Titik. Gerakan Yesuan lebih cepat dari mereka. Dia menghunus pedangnya dengan suara klang, dan 2 cahaya pedang melesat keluar, lalu dia segera memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Kedua pengawal ibel surgawi itu terjatuh bahkan sebelum sempat berteriak. Ketika Yin Lei Dianmu melihat ini, sorot matanya berubah dingin dan dia mengangkat telapak tangannya untuk mengumpulkan guntur dan kilat. Hanya dengan mengangkat tangannya dengan ringan, aura yang sangat kuat menyebar. Dengan kekuatan penguasa tanah suci, dia dapat mengubah warna langit dan bumi hanya dengan jentikan jarinya. Kamu menginginkan teratai nirwana, apakah menurutmu aku akan memberikannya padamu? Sembari bicara, Yesuan meraih botol saripati darah di atas meja batu dan berpura-pura menuangkan darah jiwa ke dalam teratai abadi nirvana. Melihat ini, Yin Lei Dianmu membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, berhenti. Bayangan roh Tifutu terkejut dan berkata, anak muda, cepatlah. Tuangkan ke dalam teratai. Saat aku memadatkan tubuhku lagi, aku akan membasmi Yin Lei Dianmu untukmu. Ekspresi Yin Lei Dianmu menjadi semakin buruk, dan dia berteriak, diam. Kau, makhluk rendahan yang telah mati selama ribuan tahun, berani bersaing denganku untuk mendapatkan teratai abadi nirwana. Yesuan memegang botol saripati darah di satu tangan dan teratai abadi nirvana di tangan lainnya, menjepit titik-titik vital kedua pria kuat itu, membuat suasana menjadi tegang. Bayangan roh Tifutu terus membujuk dan mengatakan semua hal baik yang bisa diucapkannya, mendesak Yesuan untuk segera menuangkan darah dalam botol ke dalam teratai abadi nirvana. Yin Lei Dianmu mengancam tetapi tidak berani memaksa terlalu banyak. Demi menyatukan kembali jasad Dark Thunder Demon, dia bersusah payah mencari tahu bahwa Nirvana Lotus pernah muncul di Wingard Ruins. Akan tetapi, rerun dewa-dewa angin dipenuhi dengan celah-celah kehampaan, sehingga menyulitkan bahkan bagi penguasa tanah suci untuk memasukinya. Oleh karena itu, dia belum memperoleh teratai nirwana. Tentu saja, sebagai penguasa tanah suci,
dia tidak sepenuhnya tidak mampu menghadapi celah kehampaan. Hanya saja, mudah untuk menghadapi satu celah kehampaan, tetapi mustahil untuk mencari harta karun di celah kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Yang tidak dia duga adalah ketika dia sedang kebingungan, seseorang memasuki rerun Dewa Fengshen. Setelah menerima berita itu dari bawahannya, dia segera bergegas, menyusuri jalan setapak di mana celah kehampaan telah dibersihkan, masuk ke sini tanpa halangan, dan melihat teratai abadi nirwana. Melihat teratai nirwana, dia tentu saja sangat gembira, tetapi dia tidak menyangka akan terjebak dalam kebuntuan seperti itu. Yin Lei Dianmu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, berikan padaku teratai abadi nirwana, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Berniat menyelamatkan nyawaku. Kau benar-benar berpikir kau adalah dewa abadi yang agung dan perkasa. Ye Xuan mendengus dingin, tidak menunjukkan niat untuk menyerahkan teratai abadi nirvana. Semut, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau menyerahkan teratai abadi nirwana sekarang, kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, saat aku sendiri yang mendapatkannya, aku pasti akan menghancurkan jiwa dan ragamu. Yin Lei Dianmu mengancam dengan gigi terkatup. Baiklah, jangan terburu-buru mengancamku. Jika kau ingin bertaruh apakah aku berani menuangkan darahku ke dalam teratai abadi nirvana, datanglah dan rebut saja. Ye Xuan terkekeh. Melihat kesempatan langka ini, Tifutu segera membujuknya, anak muda, dengarkan aku. Aku bersumpah atas nama seni bela diri bahwa ketika aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku tidak akan menyakitimu sama sekali, dan aku akan membasmi Yin Lei Dianmu ini untukmu. Aku juga akan membantumu menerobos alam yang hebat. Berhentilah bicara omong kosong. Jiwamu lemah seperti sampah saat ini. Jika kau bersatu kembali dengan tubuhmu, kau mungkin tidak akan bisa mengalahkan seekor guk-guk, apalagi membasmi penguasa tanah suci. Ye Xuan menghentikan Taifutu hanya dengan satu kalimat, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, tapi kamu masih punya kesempatan. Selama wanita jahat ini mengambil tindakan untuk merebutnya, kamu akan punya kesempatan bagus. Baiklah, baiklah, anak muda, asal aku bisa mendapatkan kembali tubuh fisikku, itu pasti akan menguntungkanmu. Tifutu terus membujuk. Wajah Yin Lei Dianmu tampak sangat jelek. Sejak tubuh fisik Ming Lei Mozi hancur, dia berharap bisa membasmi semua orang di kota Wangbei. Namun, untuk menyatukan kembali tubuh fisik putranya, dia memutuskan untuk mencari teratai abadi nirvana terlebih dahulu dan mengesampingkan masalah balas dendam. Kini teratai nirwana berada tepat di depannya, namun dia tidak dapat merebutnya atau mengambilnya, hal ini membuatnya sangat marah. Situasinya menemui jalan buntu. Ye Xuan sedang memikirkan tindakan balasan, dan Yin Lei Dianmu juga sedang memikirkan tindakan balasan. Hanya Tifutu yang masih memiliki sedikit jiwa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa terus membujuk Ye Xuan dengan kata-kata yang baik dan menggunakan teratai nirvana padanya. Anak muda, lihatlah, aku juga dewa perang dari tanah suci. Manfaat yang dapat kuberikan kepadamu pasti lebih besar daripada siapapun di dunia ini. Kau juga mengatakan bahwa bahkan jika aku bersatu kembali dalam tubuh fisikku, aku tidak dapat mengalahkan seekor guk-guk dan tidak dapat menyakitimu sama sekali. Namun, aku tahu di mana harta karun kuil dewa perang berada. Apapun yang kau inginkan, aku dapat memberikannya kepadamu. Saat Tifutu bicara, Ye Xuan tak dapat menahan perasaan tersentuh. Diam kau, semut. Melihat keadaan semakin memburuk, Yin Lei Dianmu langsung berteriak. Anak muda, jangan khawatir tentang wanita jahat ini. Gunakan teratai nirvana padaku dengan cepat. Aku punya cara untuk menghadapi ibu petir kegelapan. Ada dunia lain di rerun dewa angin. Saat aku mendapatkan kembali tubuhku, aku akan memberimu setengah dari harta karun di kuil dewa perang. Aku bersumpah atas nama seni bela diri bahwa aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Serahkan teratai abadi nirwana, atau aku akan menghancurkan kalian, makhluk hina, baik secara fisik maupun spiritual. Yin Lei Dianmu tidak dapat menahannya lagi, dia pun berteriak dan mengangkat tangannya untuk mengumpulkan guntur dan kilat. Ribuan sambaran petir berkumpul di telapak tangannya, meledak menjadi kilat biru yang menyala-nyala. Cahaya yang menyilaukan itu membuat orang tidak bisa membuka mata, seolah-olah seluruh ruangan menjadi redup. Wajah Ye Xuan menunjukkan ekspresi serius. Dia mengulurkan tangannya untuk menghalangi di belakangnya dan berbisik, kalian berdua, cepatlah. Kembali ke Bei Cheng. Tong mengerutkan kening, wajahnya tampak sangat serius. Dia mengulurkan tangannya dan meraih celah-celah kekosongan di sekitarnya, dengan paksa menggerakkan posisi celah-celah kekosongan ke depan. Ledakan-ledakan-ledakan, serangkaian suara yang menghancurkan kehampaan terdengar, dan retakan kehampaan bergerak satu demi satu, akhirnya menumpuk menjadi 3 lapisan di sekitar ketiga orang itu, seperti penghalang yang terdiri dari retakan kehampaan. Ketika aku meminta Tong untuk mencoba menjembatani celah kehampaan sebelumnya, gadis kecil itu secara tidak sengaja memperluas celah kehampaan beberapa kali.
Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan ini. Ye Xuan mencubit wajahnya dan berkata, bagus sekali. Tidak bisakah kita pergi? Tanya Tong sambil mendongak. Titik titik titik. Titik titik titik. Mari kita lihat dulu apakah celah-celah kekosongan ini dapat menghalangi Yin Lei Dianmu. Ye Xuan tidak mengendurkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Yin Lei Dianmu adalah penguasa suci dari tanah suci, dan kekuatan sihirnya pasti sangat kuat. Kau pikir kau bisa menghentikanku seperti ini? Matilah kau, makhluk rendahan. Yin Lei Dianmu memadatkan petir di telapak tangannya hingga batas maksimal, berteriak keras, dan mengangkat tangannya untuk menyerang. Ledakan, guntur dan kilat menyambar bagai naga guntur, membombardir celah kehampaan. Ledakan, guntur bergemuruh dengan kekuatan yang dahsyat, sehingga tanah di Fengshengsu bergetar hebat. Petir menyambar celah kehampaan, lalu ditelan dan dialihkan oleh lapisan celah kehampaan, yang mengalir bolak-balik antara kehampaan dan ruang nyata. Akhirnya, petir menyebar ke seluruh bagian penghalang celah kehampaan, membentuk perisai petir setengah bola. Setelah petir menembus 3 lapisan retakan kehampaan, kekuatan yang tersisa kurang dari 1/10, dan masih membombardir Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan menunjukkan energi pedang, menyambar petir. Wah, petir yang tersisa runtuh. Serangan itu gagal, dan mata Yin Lei Dianmu menjadi suram. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan tersenyum sepertinya kamu tidak bisa mendapatkan teratai abadi nirvana ini. Tatapan mata yang menyeramkan melintas di mata ibu Yin Lei Dian, dan dia mendengus dingin, dengan tipu daya kecilmu, kau masih berpikir kau bisa menyombongkan diri di depan orang suci ini. Aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. Thunder Trident, keluarlah. Teriaknya tajam, mengangkat tangannya, dan memanggil senjata suci besar dari kehampaan. Trisula ini panjangnya 10 meter dan tingginya setara dengan bangunan 3 lantai saat berdiri di atas tanah. Gagang Trisula ini setebal kaki manusia, seperti senjata yang digunakan oleh raksasa. Yin Lei Dianmu menepuk Trisula petir dengan telapak tangannya. Ledakan, Trisula guntur menembus lapisan celah kehampaan, dan setengah ujung Trisula menembus ke dalam penghalang celah kehampaan. Trisula petir ini jelas merupakan harta karun paling berharga dari tanah suci Lei Motian. Trisula ini terbuat dari material langka dan berharga, tetapi sangat keras. Retakan di rongga Trisula tersebut meninggalkan jejak, tetapi tidak berhasil menghancurkan Trisula tersebut. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menghindar kali ini. Yin Lei Dianmu menekan satu tangan di ujung Thunder Trident dan mulai memadatkan petir. Mendesis. Petir menyambar Trisula guntur dan arus listrik tampak mengalir melalui Trisula itu, semakin lama semakin kuat. Thunder Trident telah melewati 3 lapisan celah kehampaan. Selama petir menyambar dari ujung Trisula, petir itu akan membombardir dengan kekuatan penuh dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mata Ye Xuan menyipit. Sang Dewi Kegelapan Petir dan petir tertawa muram, dasar semut hina, apa kau pikir celah-celah hampa ini bisa melindungimu? Kau baru saja menciptakan sangkar untuk menjebakmu sampai mati. Matilah sekarang. Trisula petir memadatkan petir dan melepaskan kekuatan dahsyat. Suara berderak yang disebabkan oleh jalinan petir dan guntur bagaikan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menggigit gendang telinga manusia. Roh Tifutu segera membujuknya, anak muda, mengapa kau tidak menggunakan teratai abadi nirwana untuk membantuku menyusun kembali tubuhku? Kau tidak akan mampu menahan pukulan ini. Trisula petir ini adalah harta karun paling berharga di tanah suci. Satu serangannya dapat menghancurkan setengah dari rerun dewa angin. Dengan tingkat kultivasimu, kau pasti akan mati. Sekarang, membantuku menyusun kembali tubuhku adalah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Ye Xuan menoleh untuk melihat jiwa Tifutu dan berkata sambil tersenyum apakah kamu begitu yakin bahwa kamu tidak dapat mematahkan serangan ini? Apalagi, tahukah kau seperti apa harta karun tanah suci itu? Bahkan celah kehampaan tidak dapat menghancurkan Trisula ini, dan petir yang terkondensasi di atasnya dapat membasmi seorang ahli bela diri tingkat 9 sepertimu ribuan kali. Jika kau ingin hidup, bantu aku menyusun kembali tubuhku. Jika sudah terlambat, kau tidak akan punya kesempatan. Ketika Taifutu berbicara, dia memiliki sedikit kesombongan seorang atasan. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa hebat harta karun tanah suci itu. Ye Xuan berkata sambil perlahan mengangkat tangannya, energi sejatinya beredar, darah binatang kaisar mendidih, dan semua kekuatan bertarungnya meledak. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan bilah roh biru tua dari kehampaan. Bilah ramping itu memiliki lengkungan yang sedikit melengkung dan memancarkan kilauan kehampaan biru tua. Itu adalah bilah roh gelap. Begitu bilah pedang virtual itu muncul, aura yang sangat terkendali dan mampu menembus seluruh ruang pun menyebar. Saat Yin Lei Dianmu melihat Void Spirit Blade, dia langsung merasa bahwa senjata ini luar biasa. Namun, aura yang dipancarkan oleh Void Spirit Blade sangat terkendali, membuatnya sulit baginya untuk mengetahui tingkat senjata Void Spirit Blade itu. Di antara semua orang dan setan surgawi yang hadir,
hanya Ye Xuan yang tahu apa yang dilambangkan oleh bilah roh virtual ini. Gai dan Tong hanya tahu bahwa pedang ini adalah senjata yang sangat kuat dan memiliki hubungan aneh dengan mereka, tetapi mereka tidak tahu apa yang dilambangkan oleh Void Blade. Saat bayangan jiwa Tifutu merasakan aura bilah pedang virtual, jiwanya yang lemah hampir hancur. Sambil merasa terkejut, dia juga bertanya-tanya berapa tingkat harta karun pedang biru tua ini. Hanya Ye Xuan yang tahu bahwa Void Spirit Blade adalah senjata kekaisaran kuno, senjata kekaisaran dewa kuno, Void Demon Queen. Di depan para prajurit kekaisaran kuno, harta dari tanah suci tidak layak disebutkan sama sekali. Jika ada yang tidak sempurna, itu adalah bahwa saat ini hanya ada satu Void Blade yang gelap, dan keberadaan cahaya lainnya masih belum diketahui. Oleh karena itu, Void Blade saat ini hanya setengah dari senjata kekaisaran kuno, tetapi meskipun begitu, itu sudah cukup. Ye Xuan mengangkat Void Spirit Blade, melepaskan niat pedang, memperlihatkan sisi tajamnya, dan berteriak dengan suara yang dalam pedang petir raungan naga. Dentang, sebuah pedang diayunkan dan cahaya pedang biru tua menebas ke arah Thunder Trident. Wah, ledakan, guntur bergemuruh dan harta karun itu hancur berkeping-keping. Ding, cahaya pedang biru tua menyala dan trisula petir patah, separuh bilahnya jatuh ke tanah, dan kilat yang terkondensasi pun menghilang. Apa? Yin Lei Dianmu berseru kaget, tidak percaya ini benar. Trisula petir adalah salah satu dari 3 harta suci Lei Motian. Kekuatannya lebih kuat dari segel petir. Namun, sekarang telah terputus oleh pedang. Tangannya gemetar, dan dia tidak dapat memahaminya. Kau, harta macam apa yang kau gunakan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada harta di dunia ini yang dapat memotong harta tanah suci? Mungkinkah? Tai Futu juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bocah manusia yang tiba-tiba muncul di Feng Shengsu begitu kuat. Dia jelas hanya seorang ahli bela diri, tetapi dia dapat memotong harta karun tanah suci dengan satu pedang. Ini sulit baginya untuk dipahami. Setengah dari trisula guntur jatuh ke tanah, petir menyambar tanah dan menyebabkan retakan di tanah. Harta karun tanah suci terputus, dan amarah di wajah Yin Lei Dianmu sangat ganas. Beraninya kau, semut rendahan. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengambil setengah dari trisula petir, melemparkannya, dan berkata, harta karun tanah suci memang sebagus ini. Namun, bahan yang digunakan untuk membuat trisula ini juga bagus. 3 cabang teratas dari Thunder Trident adalah bagian terpenting dari trisula. Karena jatuh di hadapanku, tentu saja aku tidak akan bisa melewatkannya. Ye Xuan melemparkan trisula dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kebetulan pedang kunpeng milikku retak dan aku kekurangan bahan untuk membuatnya kembali, jadi aku tidak akan menolaknya. Semut, Yin Lei Dianmu menjadi geram dan mengaktifkan segel petir untuk meledakkan guntur dahsyat, yang menghantam penghalang celah kehampaan. Kekuatan celah kehampaan dapat mencegah banyak orang kuat mendekati rerun dewa angin. Kekuatannya begitu kuat sehingga ketika guntur dahsyat menghantam celah kehampaan, kekuatannya ditelan oleh celah kehampaan dan menyebar kemana-mana. Pada akhirnya, kekuatan guntur dan kilat yang dapat menembus celah kehampaan kurang dari 1/10. Ye Xuan dengan mudah menyelesaikan guntur dan kilat yang tersisa, membuat Yin Lei Mu sangat marah hingga dia berteriak. Semut, keluarlah kalau kau punya nyali. Kenapa kamu tidak masuk? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum tipis. Dasar semut, kau cari mati. Yin Lei Dianmu begitu marah hingga hampir kehilangan kendali. Tanpa peduli apapun, dia meledakkan guntur yang dahsyat, menyebabkan seluruh rerun dewa Feng Shen berguncang. Retakan di tanah makin lama makin besar. Hei Dou masuk ke celah tanah dan menggali dengan cakarnya. Setelah menggali beberapa saat, dia keluar dan mencicit di bawah sana. Ada ruang bawah tanah di sana. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia mengayunkan pedangnya, menciptakan retakan besar di tanah dan memperlihatkan ruang di bawahnya. Kerikil dan tanah berjadewa ke tanah, diikuti oleh kilatan petir. Samar-samar terlihat bahwa tanah di bawahnya terbuat dari lempengan batu datar, jelas bangunan bawah tanah. Ye Xuan melambaikan tangan pada Gai dan Tong dan berkata, cepat ke sini, ayo turun dan lihat. Gai dan Tong segera berlari mendekat, dan Ye Xuan memeluk mereka berdua dan hendak melompat turun. Jiwa Tifutu langsung panik. Dia tahu betul satu hal, jika dia jatuh ke tangan bocah manusia ini, dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika dia jatuh ke tangan Yin Lei Dianmu, dia pasti akan hancur baik secara fisik maupun jiwa. Anak muda, bawalah aku bersamamu, bawalah aku bersamamu. Ye Xuan belum menemukan seni dewa angin, dan berpikir mungkin benda ini masih berguna, jadi dia mengulurkan tangannya dan meraih botol esensi darah di udara, lalu memeluk Gai dan Tong dan melompat ke gedung bawah tanah di bawah. Dia terjatuh lebih dari 30 kaki sebelum kakinya menyentuh tanah. Ye Xuan segera mengangkat tangannya dan menyalakan bola api, menerangi sekelilingnya. Berkat cahaya api, orang dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah istana bawah tanah,
yang sungguh hikmat dan penuh pembasmian. Di belakangnya ada tangga batu lebar yang miring ke atas, yang seharusnya mengarah ke pintu masuk yang sebenarnya. Di depan kita adalah gerbang istana bawah tanah. Di sisi kiri dan kanan berdiri dua patung batu yang megah dan hikmat, yang merupakan gambaran prajurit kavaleri dengan kuku depan terangkat, menunggang kuda dan menginjak-injak musuh. Ketika Ye Xuan melihat dua patung batu itu, matanya tiba-tiba berbinar. Tempat ini mungkin ada hubungannya dengan kavaleri besi Dewa Angin. Jika aku bisa menemukan rahasia Dewa Angin, maka tujuan datang ke Rerun Dewa Feng Shen kali ini akan tercapai. Tepat saat Ye Xuan hendak melangkah ke istana bawah tanah, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas, dan seluruh istana bawah tanah berguncang. Ye Xuan mendongak dan reaksi pertamanya adalah bahwa Yin Lei Dianmu sedang membombardir Rerun Dewa Feng Shen, tetapi dari arah asal suara itu, sepertinya bukan itu. Sebaliknya, sepertinya suara itu datang dari luar Rerun Dewa Feng Shen. Dari manapun getaran itu berasal, kuncinya adalah menemukan teknik Dewa Angin terlebih dahulu. Ye Xuan segera melangkah ke dalam istana bawah tanah, dan sambil berjalan, dia berbalik dan berkata kepada Tong pindahkan celah kehampaan dan tutup semua pintu masuk. Tong mengangguk dengan serius, mengangkat tangannya dan meraih-raih di udara, menggerakkan semua retakan di kehampaan dan menyegel pintu masuk. Melangkah ke aula depan istana bawah tanah, aula depan yang gelap itu sangat kosong dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Pada dinding sekeliling aula depan terdapat lampu-lampu yang terpasang, namun lampu-lampu tersebut telah lama padam. Ye Xuan memadamkan api di tangannya dan menyalakan lampu di dinding. Kepulan-kepulan api menyala di istana bawah tanah, seperti dua baris bintang, seketika menerangi seluruh aula depan dan menyingkapkan pemandangan aula depan. Di tengah aula depan, berdiri 18 patung kavaleri besi. Tidak diketahui dari bahan apa patung-patung itu dibuat. Permukaan patung-patung itu memancarkan kilau emas dan besi, dan memantulkan cahaya dingin di bawah cahaya api. Ye Xuan merasa bahwa penempatan 18 prajurit kavaleri besi ini agak aneh. Mereka berdiri berjajar di depan, menghalangi jalan. Tepat saat Ye Xuan hendak melewati patung-patung kavaleri besi tersebut dan terus bergerak maju, 18 patung kavaleri besi tersebut tiba-tiba bergerak, mengayunkan tombak mereka dan berlari ke arah mereka dengan derap kaki kuda mereka. Mengapa mereka bergerak? Mata Ye Xuan berbinar, dan dia segera menghunus pedangnya untuk membela diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghadapi 18 prajurit kavaleri besi. 18 prajurit kavaleri besi ini tampak hidup, dan mereka mahir dalam formasi pertempuran, mengoordinasikan serangan dan pembasmian, serta maju dan mundur secara berurutan. Ye Xuan ingin melawan, tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. 18 prajurit kavaleri besi es menyerang maju dan mundur, menyerang lagi dan lagi, memaksa Ye Xuan mengandalkan gerakan tubuhnya untuk menghindar dan bertarung. Setelah beberapa saat, Ye Xuan akhirnya melihat beberapa petunjuk. 18 prajurit kavaleri besi ini sedang menggunakan formasi pertempuran, atau lebih tepatnya, mereka sedang memperagakan formasi pertempuran. Ye Xuan memahami hal ini dan segera mencatat arah serangan pasukan kavaleri ini, menyimpannya untuk kemungkinan digunakan di masa mendatang. Di medan perang, cara tercepat untuk memenangkan perang adalah dengan membasmi jenderal dan merebut bendera. Setelah Ye Xuan menghafal formasi pertempuran yang digunakan oleh 18 prajurit kavaleri besi, dia mulai berpikir tentang cara menerobos penghalang, dan akhirnya matanya tertuju pada prajurit kavaleri besi yang mewakili pasukan pusat. 3 prajurit kavaleri besi datang menyerang, Ye Xuan Fei mundur ke belakang, dan pada saat yang sama melakukan teknik pedang surgawi dan menembakkan pedang kunpeng. Dentang, pedang kunpeng memancarkan kilatan cahaya pedang dan menembus dada kavaleri besi di tengah pasukan. Pergerakan 18 prajurit kavaleri besi berhenti pada saat yang sama, dan kemudian mereka mundur ke posisi semula. Segera setelah itu, pintu yang mengarah dari aula depan ke aula belakang terbuka perlahan. Tepat pada saat ini, terdengar suara keras di belakangku. Ledakan, titik-titik-titik, titik-titik-titik. Kilatan petir menyambar kubah aula depan, menciptakan lubang besar. 2 setan tanah suci membuka jalan, dan ibu petir Yin Guntur perlahan melayang turun dari atas, berteriak dengan tatapan sinis di matanya benda seperti semut, kemana lagi kau bisa lari? Ye Xuan melambai ke Gai dan Tong, bergegas ke aula belakang, dan kemudian meminta Tong untuk memindahkan celah kehampaan untuk menutup pintu. Yin Lei Dianmu ingin mengejar ke aula belakang, tetapi terhalang oleh celah di kehampaan. Dia dengan marah melepaskan beberapa petir, tetapi tidak ada satupun yang mampu menghancurkan retakan di kehampaan itu. Semut terkutuk. Dia meraung marah, berbalik dan melambaikan tangannya. Seekor naga petir menyapu dan menghancurkan 18 patung kavaleri besi di aula depan hingga berkeping-keping. Setelah menyegel gerbang, Ye Xuan akhirnya punya waktu untuk melihat situasi di aula belakang. Aula belakang bahkan lebih luas daripada aula depan. Ada mural yang diukir di dinding sekelilingnya,
menggambarkan tindakan pasukan berkuda Dewa Angin yang menjelajahi dunia pada zaman dahulu. Selain itu, ada sebuah benda yang tergantung di anak tangga di tengah aula belakang. Ye Xuan membuka indera spiritualnya dan berjalan mendekat. Setelah mendekat, dia melihat dengan jelas bahwa benda yang melayang di anak tangga adalah sebuah surat dari batu giok, jadi dia mencoba mengulurkan tangan dan mengambilnya. Saat jemari itu menyentuh huruf giok itu, embusan angin bertiup kencang, seolah hendak meniup langit dan bumi, membuat orang tidak bisa membuka mata. Angin kencang membelah kulit telapak tangan bagai pisau angin, dan dalam sekejap dapat memotong telapak tangan hingga menjadi tulang. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dan dia segera mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno. Dia memegang surat giok itu melawan angin dan mengambilnya dengan paksa. Saat Yu Jian meninggalkan tangga, angin kencang langsung berhenti. Baru pada saat itulah Ye Xuan mempunyai kesempatan untuk menyelidiki indera keilahiannya ke dalam surat giok itu dan membaca isi di dalamnya. Setelah kesadaran ilahinya memasuki huruf giok, 3 kata besar teknik Dewa Angin segera muncul di benaknya. Itu memang seni Dewa Angin, akhirnya aku menemukannya. Ye Xuan menghela napas lega. Tujuan memasuki Rerun Dewa Fengshen kali ini adalah untuk menemukan seni Dewa Angin, dan sekarang tujuannya akhirnya tercapai. Ledakan, terdengar gemuruh guntur, dan Yin Lei Dianmu terus-menerus membombardir pintu aula belakang. Meskipun celah kehampaan sulit untuk dihadapi, jika seorang penguasa tanah suci ingin menerobosnya, ia dapat melakukannya selama ia bersedia meluangkan waktu. Arwah Tifutu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan membujuknya anak muda, tidak ada jalan keluar di aula belakang ini. Celah kehampaan tidak akan bisa menghentikan Yin Lei Dianmu untuk waktu yang lama. Membantuku untuk terlahir kembali dalam embrio teratai adalah satu-satunya cara sekarang. Apa yang masih kau ragukan? Wah, suara keras lainnya terdengar. Kali ini suaranya tidak berasal dari pintu masuk aula belakang, tetapi dari atas, dan itu bukanlah guntur, tetapi kekuatan dahsyat yang menghantam tanah. Ye Xuan mendongak dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa ada keributan besar tepat di atasnya. Mungkinkah orang-orang kuat dari tanah suci itu dikirim oleh Yin Lei Dianmu? Anak muda, tampaknya kau memiliki lebih dari satu musuh. Kau telah membantuku untuk terlahir kembali, jadi bagaimana kau akan menghadapi situasi saat ini? Celah kehampaan hanya dapat menghalangi Yin Lei Dianmu paling lama setengah hari. Selama Yin Lei Dianmu menerobos masuk, akan sulit bagimu untuk mati. Tai Futu terus membujuk. Diam, Ye Xuan meliriknya, lalu berbalik dan menarik Gai dan Tong di depannya, lalu berbisik kepada mereka, bisakah kamu melakukan teleportasi kehampaan di lingkungan yang penuh dengan retakan kehampaan? Tong segera mengangguk untuk menunjukkan ya. Ye Xuan tidak ingin mereka mengambil risiko, tetapi Tong akan mengangguk dan setuju apapun yang dia katakan, jadi dia memandang Gou. Gao Ye mengangguk dan menjawab dengan 2 kata oke. Gao biasanya tidak banyak bicara, tetapi apa yang dia katakan, selalu bisa dia lakukan. Melakukan perjalanan melalui kehampaan berarti memasuki kehampaan, melintasi jarak tertentu, dan kemudian kembali ke dunia asal dari lokasi lain. Bagi seniman bela diri yang tingkat kultivasinya rendah, menembus ke dalam kekosongan adalah hal yang sangat berbahaya, karena mereka akan hancur menjadi bubuk oleh kekosongan tersebut. Tentu saja, prajurit dengan basis kultivasi rendah tidak dapat menembus kehampaan, tetapi jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam kehampaan, mereka akan mati dengan cepat. Kekosongan itu sendiri sangat berbahaya, karena kekosongan memberikan tekanan yang sangat kuat pada materi. Hanya mereka yang telah mencapai ranah martial honor yang dapat menahan tekanan kekosongan. Ini masih merupakan kekosongan yang damai. Jika ada lingkungan dengan celah kekosongan, perjalanan melalui kekosongan akan menjadi sangat berbahaya. Saat bepergian melalui kehampaan, ada kemungkinan besar untuk ditelan oleh celah kehampaan dan dicekik menjadi bubuk. Oleh karena itu, bahkan seorang penguasa bela diri atau bahkan seorang santo bela diri tidak akan berani melakukan perjalanan melalui kehampaan di tempat seperti Feng Shengsu di mana ruangnya hampir rusak dan terdapat retakan kehampaan di mana-mana. Namun, Gai dan Tong memiliki darah Ratu Evil Void dan bahkan mampu menggerakkan celah kekosongan. Karena alasan inilah Ye Xuan akan mempertimbangkan apakah mereka memiliki kemampuan untuk mengabaikan celah kehampaan dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Ketika Ye Xuan mendengar jawaban positif itu, dia langsung tertawa, berbalik untuk melihat bayangan roh Tifutu, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu kecewa, aku akan pergi dulu. Ye Xuan berkata sambil memegang tangan Gai dan Tong, ayo, kita keluar. Kedua gadis kecil itu segera mengangkat tangan mereka dan melepaskan kekuatan kehampaan, lalu mereka menyapu ke belakang dan menarik Ye Xuan ke dalam kehampaan. Saat berada di kota Wangbei, Ye Xuan meminta 2 gadis kecil untuk membawanya melewati kehampaan agar dapat merasakan misteri alam kehampaan, sehingga ia sangat familiar dengan proses perjalanan melewati kehampaan. Sama seperti sebelumnya, ia memasuki kehampaan dan tiba di dunia berbintang biru gelap. Namun,
Kali ini sedikit berbeda. Saat berjalan melalui bidang hampa, Anda dapat melihat dengan jelas retakan tak beraturan di depan Anda. Retakan tersebut berwarna biru tua, dan beberapa retakan yang lebih besar bahkan berwarna hitam pekat. Gai dan Tong berupaya semampu mereka untuk menghindari retakan tersebut, namun retakan tersebut jumlahnya terlalu banyak dan mereka tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Jika Anda tidak dapat menghindarinya, Anda hanya dapat memaksakan diri. Setiap celah di kehampaan memiliki daya melahap yang luar biasa kuat, yang dapat menelan semua materi dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Gai dan Tong melepaskan kekuatan kehampaan, melilit ketiga orang itu, menahan kekuatan penghancur celah kehampaan, dan mencoba menerobos masuk. Namun, ada celah-celah hampa di semua sisi, dan daya melahap yang datang dari setiap arah itu rumit dan rumit. Untuk menjaga keseimbangan, daya hampa yang dikonsumsi sangat besar, dan proses pengangkutan belum berakhir. Ye Xuan merasa karena dia tidak menguasai kemampuan melakukan perjalanan melalui kehampaan, maka kekuatan kehampaan terbesar telah terkuras oleh dirinya sendiri. Kedua gadis kecil itu sangat gigih dan menarik diri ke depan secara perlahan, tetapi semakin mereka maju, semakin rapat retakan di sekeliling mereka, dan semakin lambat mereka bergerak maju. Kekuatan meremas yang dirasakan Ye Xuan semakin kuat dan kuat. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa telinga dan leher Tong telah berubah menjadi ungu kemerahan. Dia segera melihat ke arah Gai, dan situasinya bahkan lebih buruk daripada Tong. Ekspresi Ye Xuan langsung menjadi serius, dan dia segera berkata, "Berhenti. Hentikan pesawat ulang-aliknya." Saat kekuatan kehampaan diserap, mereka bertiga meninggalkan kehampaan dan kembali ke istana bawah tanah Feng Shengsu. Gai dan Tong berdiri di tanah, sedikit membuka mulut mereka, dan terengah-engah. Tong menundukkan kepalanya dan menyeka air matanya, lalu berkata dengan sedih, "Maafkan aku." Ye Xuan tahu bahwa Tong sangat sensitif dan menanggapi beberapa hal dengan sangat serius, jadi dia buru-buru berjongkok, mencubit wajah kecilnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Tong telah melakukannya dengan sangat baik." Sebenarnya, Ye Xuan tahu apa yang sedang terjadi begitu dia memikirkannya. Sebelumnya, saya bertanya kepada mereka apakah mereka bisa melewati celah kehampaan. Mereka menjawab ya, tetapi mereka tidak memperhitungkan energi mereka sendiri. Namun, ketika mereka benar-benar mencoba, mereka menghabiskan terlalu banyak energi kehampaan untuk diri mereka sendiri. Ye Xuan menyadari masalahnya dan tidak dapat menahan tawanya. "Aku tidak menyangka bahwa akulah yang akan menyeretmu ke bawah." Ledakan. Di luar gerbang, Yin Lei Dianmu masih membombardir pintu masuk. Bayangan roh Tifutu memanfaatkan kesempatan itu dan terus membujuk. Memblokir celah kekosongan telah menjadi masalah yang paling sulit. Sangat sulit untuk membawa seseorang melewati kehampaan, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membawa seseorang melewati celah kehampaan. Akan tetapi, jika tingkat kultivasiku bisa lebih tinggi dan aku dapat menguasai kemampuan bepergian menembus kehampaan, segalanya akan jauh lebih sederhana. Sudah lama sejak saya mencapai level ke-9 alam sekte bela diri. Sudah waktunya untuk mencoba menerobos ke level berikutnya. Terobosan ke alam yang lebih tinggi seringkali memerlukan pencerahan yang tiba-tiba. Pada tingkat ke-9 alam Wuzong, kunci untuk menantikan alam utama berikutnya terletak pada apakah seseorang dapat memahami misteri kehampaan. Ye Xuan telah sering menggunakan kemampuan Gai dan Tong untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan berkali-kali sebelumnya, untuk memahami misteri kehampaan dan memperoleh banyak hal, tetapi dia masih agak jauh dari pencerahan. Ledakan. Apa yang harus kulakukan? Tong ketakutan oleh suara guntur dan menciutkan lehernya. Dia menyeka air matanya dan bertanya dengan suara pelan, masih merasa sedih karena tidak dapat memenuhi permintaan kakaknya. Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Begitu aku memahami rahasia kehampaan, kita bisa keluar. Pindahkan celah kehampaan ke sini." Tong segera mengangkat tangannya dan meraih suatu tempat, meraih celah kekosongan di depannya. Ye Xuan merasakan fluktuasi celah kehampaan dari jarak dekat untuk memahami misteri kehampaan. Ketika roh Tifutu mendengar bahwa Ye Xuan akan memahami rahasia kehampaan di sini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Anak muda, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang rahasia kehampaan? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terjebak di alam Wuzong tingkat ke-9 dan tidak dapat membuat kemajuan apapun sepanjang hidup mereka?" Ye Xuan tentu tahu bahwa ada banyak jenderal di pasukan Long Yuan yang terjebak di alam Wuzong tingkat ke-9 dan merasa sulit untuk menerobos. Misteri kehampaan itu bagaikan jurang yang tidak dapat diatasi yang akan menghalangi sebagian besar master bela diri, dan kurang dari 1 dari 10 yang akan akhirnya mampu menerobos jurang ini. Jalannya seni bela diri memang seperti ini, semakin dekat dengan akhir, semakin sedikit orang yang tersisa. Taifutu dulunya adalah dewa perang dari kuil dewa perang. Dia tahu terlalu banyak tentang alam bela diri dan terus mengejeknya, "Anak muda, tidak disarankan untuk terlalu ambisius. Dilihat dari tingkat kultivasimu,
kamu akan membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk menerobos ke tingkat ke-9 alam bela diri. Dengan tingkat kultivasimu, kamu ingin memahami misteri kehampaan di sini. Bukankah ini lelucon? Hanya butuh waktu setengah hari bagi Yin Lei Dianmu untuk membuka pintu masuk. Apakah kau pikir kau memiliki kemampuan untuk memahami rahasia kehampaan dalam waktu setengah hari? Bukannya aku meremehkanmu, tetapi kau terlalu banyak berpikir. Aku dapat menjamin bahwa sama sekali tidak mungkin bagimu untuk memahami rahasia kehampaan dalam waktu setengah hari. Daripada menunggu untuk mati di sini, lebih baik menggunakan teratai abadi nirvana untuk membantuku menyusun kembali tubuhku. Aku berjanji bahwa ketika aku menyusun kembali tubuhku, aku pasti akan membuatmu tetap hidup. Diamlah, tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu. Ye Xuan tidak tertarik mendengarkan apa yang dia katakan. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno, dan dengan kasar mengulurkan tangannya ke celah di kehampaan. Begitu jari-jari itu menyentuh celah kekosongan, mereka segera merasakan kekuatan sobek yang tak terhitung jumlahnya memotong dari segala arah, seolah-olah hendak memotong jari-jari itu menjadi beberapa bagian. Akan tetapi, tubuh yang dikultivasikan dengan kitab suci Dewa Pertarungan Kuno sangatlah kuat dan mampu menahan kekuatan mencekik dari celah kehampaan. Meski begitu, Ye Xuan masih merasakan sakit yang parah. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, mendorong kitab suci Dewa Perang Kuno hingga batasnya, dan menenangkan diri untuk merasakan misteri kehampaan. Jiwa Tifutu membelalakan matanya, menatap Ye Xuan yang mengulurkan tangannya ke celah kehampaan, agak terkejut. Void Rift adalah keberadaan yang sangat berbahaya sehingga bahkan seorang ahli martial honor realm pasti akan mati jika dia jatuh ke dalamnya. Sekarang seorang master martial sek berani meletakkan tangannya ke dalam Void Rift. Ini benar-benar tak terbayangkan. Ye Xuan memejamkan matanya dan merasakan kekuatan yang bergejolak di celah kehampaan. Dia mengulurkan pikiran spiritualnya ke ujung jarinya untuk mengamati energi yang bergejolak di celah kehampaan dan mengalaminya dengan saksama. Ledakan. Di luar gerbang, guntur terus berlanjut. Ye Xuan menutup telinga dan membenamkan dirinya dalam persepsinya, dan secara bertahap mulai menemukan keunikan kehampaan. Waktu berlalu setiap detik. Ye Xuan tenggelam dalam persepsinya, dengan mata terpejam, jatuh ke dalam keadaan tanpa pamrih. Gai dan Tong berdiri diam di samping, seolah-olah mereka sedang melindungi Dharma. Hanya bayangan jiwa Tifutu yang semakin gelisah. Seiring berlalunya waktu, kesempatannya untuk bersatu kembali dengan tubuh fisiknya semakin berkurang. Pada akhirnya, tidak peduli apakah Ye Xuan berhasil menerobos alam atau Yin Lei Dianmu datang dan membasmi semua orang, ia akan kehilangan kesempatan untuk bersatu kembali dengan tubuh fisiknya. Anak muda, menyerahlah. Kau tidak akan berhasil. Berapa banyak orang yang telah berjuang untuk mencapai tingkat ke-9 dari Sekte Bela Diri sepanjang hidup mereka dan masih belum dapat memahami misteri kehampaan. Taifutu terus membujuknya, berjuang untuk kesempatan terakhir. Ledakan. Suara guntur yang dahsyat menggelegar di aula belakang. Wah, pintu ke aula belakang rusak dalam sekejap, dan celah kosong yang menghalangi pintu masuk runtuh. Wanita kegelapan petir dan petir melangkah ke aula belakang seperti ibel. Dia menatap Ye Xuan dengan mata dingin dan berkata dengan penuh kebencian, "Semut, kau telah bersembunyi begitu lama, kau pantas mati. Bagaimana mungkin semut lemah sepertimu bisa menjungkir balikkan dunia?" 620.